warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, pada kesempatan kali ini pembacaan doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, setelah pembacaan doa selesai, Ibu akan mengecek daftar kehadiran siswa kelas 8D pada pagi hari ini. Rizky, Sasmia, Andin, Setia, Afra, Winda. Baik, pada hari ini siswa kelas 8D masuk semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Kalau Ibu bertanya mengenai kabar, maka kalian dapat menjawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, yes. Mengerti? Baik, akan Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sangat kompak sekali. Baik, tugas pada pertemuan sebelumnya dapat dikumpulkan ke meja Ibu ya. Baik, setelah semuanya sudah mengumpulkan tugasnya, Ibu lihat kebersihan lingkungan dari kelas 8D sudah sangat baik. Hal itu dapat Ibu lihat dari tidak ada sampah di meja dan kursi kalian, kemudian papan tulis juga sudah sangat bersih. Nah, dengan adanya lingkungan yang bersih ini, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Kemudian, dengan adanya lingkungan bersih yang ada di kelas ini juga, dapat membuat proses pembelajaran yang akan kita lakukan ini dapat nyaman. Nah, sehingga dengan adanya lingkungan yang bersih ini dapat memberikan dampak positif bagi diri kita, bukan? Ya, baik. Apakah masih ada yang ingat? Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi apa? Ya, Susan? Mantul. Benar ya apa yang dikatakan Susan, bahwa materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah struktur teks berita. Kemudian, apakah masih ada yang ingat ada berapa dan apa saja struktur dari teks berita? Ya, Rizky? Ya, benar, ada 4. Benar sekali ya, jadi struktur dari teks berita ini ada 4. Yang pertama, judul berita. Yang kedua, kepala berita. Yang ketiga, tubuh berita. Dan yang terakhir yaitu ekor berita. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, diharapkan dengan adanya pertemuan pada pagi hari ini, kalian dapat menemukan kaidah kebahasaan dari teks berita secara benar dan dapat menjawab pertanyaan mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita secara benar. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan menampilkan sebuah video, maka kalian dapat memperhatikannya dengan baik-baik ya. Baik, mari kita simak sama-sama video yang akan Ibu tampilkan.
Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nawi Yogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, itulah tadi video yang dapat Ibu tampilkan. Kemudian, setelah kita menyimak video tersebut, apakah ada yang tahu kaidah kebahasaan apa yang digunakan oleh penyiar berita tersebut? Ya, Ragil? Baik, tidak tahu. Kemudian yang lainnya, Satria? Mantul. Jadi benar ya apa yang dikatakan Satria bahwa penyiar berita tersebut menggunakan salah satu kaidah kebahasaan dari teks berita, yaitu penggunaan bahasa standar atau bahasa baku. Yang mana bahasa standar atau bahasa baku tersebut termasuk ke dalam salah satu kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, Ibu telah menyiapkan salindia mengenai materi kaidah kebahasaan dari teks berita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian, untuk teman-teman yang tidak dapat melihat salindianya dengan jelas, Ibu juga telah menyiapkan salindia yang sudah dicetak. Baik, akan Ibu bagikan satu persatu ya. Baik, Ibu juga telah menyiapkan satu contoh teks berita yang kemudian akan kita bahas kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Baik, semuanya sudah mendapatkan salindia dan contoh teks beritanya. Baik, kalau sudah mendapatkan semuanya, Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Baik, dalam teks berita, kata-kata maupun kalimat-kalimat memiliki kaidah atau aturannya sendiri. Nah, kaidah-kaidah tersebut merupakan ciri khas atau pembeda dari jenis teks yang lainnya. Adapun kaidah kebahasaan dari teks berita terbagi menjadi 6. Nah, kaidah yang pertama adalah kaidah yang telah kita singgung atau yang telah kita ulas pada sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat baku. Kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat baku. Nah, kaidah yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat baku. Bahasa baku dibentuk oleh kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang sesuai atau berpedoman pada kaidah kebahasaan dari bahasa Indonesia. Bahasa baku tersebut dijadikan sebagai perantara pemahaman antara banyak halayak. Kemudian dengan adanya bahasa baku tersebut dapat dijadikan sebagai hal yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Contoh kaidah kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baku dapat kita lihat dalam teks berita yang telah Ibu berikan, yaitu terdapat pada kalimat mereka harus mengantri hingga 3 jam demi mendapatkan 4 dus minyak goreng.
Nah, kata-kata baku atau bahasa baku yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu terdapat pada kata mengantri. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan diberinya dua tanda kutip ganda beserta dengan penyertanya. Nah, kalimat langsung ini juga biasanya berkaitan dengan pernyataan-pernyataan secara langsung oleh narasumber yang terdapat pada berita tersebut. Contoh kaidah kebahasaan yang kedua dapat kita lihat dalam teks berita yang telah Ibu berikan. Bagi teman-teman yang lainnya, ada yang ingin mencontohkan secara langsung atau menuliskan secara langsung bagaimana kalimat langsung yang terdapat dalam teks tersebut? Ya, Putri? Tidak? Ya, tidak apa-apa. Ajeng? Baik, kepada Ajeng disilakan untuk menuliskan contoh kalimat langsung dalam teks berita tersebut. Baik, beri tepuk tangan kepada Ajeng. Baik, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, biasanya kaidah kebahasaan yang ketiga ini menggunakan konjungsi bahwa yang terjadi dari perubahan kalimat langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Nah, berdasarkan contoh yang telah dituliskan, maka dapat kita jadikan sebagai kalimat tidak langsung, yaitu Levina mengatakan bahwa mereka telah menunggu 3 jam lebih namun hanya mendapatkan 1 liter minyak goreng. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berasal dari hasil pemikiran. Nah, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang berasal dari hasil pemikiran tersebut biasanya dapat berupa kata-kata memikirkan, kemudian berasumsi, beranggapan, bersimpulan, beranalogi, serta yang lainnya. Nah, pada contoh teks tersebut, kaidah kebahasaan yang keempat ini terdapat pada paragraf yang ke-6, yaitu warga menilai dengan harga 14.000 maka seharusnya mereka tidak kesulitan untuk memperoleh minyak goreng sebagai kebutuhan dapur. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang dijadikan sebagai konsekuensi atas kelengkapan unsur dari suatu berita, yaitu unsur kapan dan di mana. Nah, dalam contoh teks berita tersebut, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat terdapat pada paragraf yang keempat, yaitu pada kalimat masyarakat di Masama, Sumatera Barat masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dalam 3 pekan terakhir. Kemudian, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, konjungsi temporal ini berfungsi sebagai menghubungkan
antara klausa, kalimat, maupun paragraf yang disusun untuk menunjukkan suatu urutan waktu terhadap hal yang diberitakan. Nah, konjungsi temporal ini biasanya terletak pada kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, serta akhirnya. Nah, dalam teks berita yang telah Ibu berikan, kita dapat mengambil contoh pada paragraf yang ketiga, yaitu sejak pagi ibu-ibu sudah mengantri di toko agar dapat membeli minyak seharga 14.000 per liter. Nah, konjungsi temporalnya dapat kita ketahui yaitu pada kata sejak. Baik, itulah tadi materi mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Jangan lupa apa yang telah Ibu catat dan apa yang telah Ibu berikan atau Ibu jelaskan, kalian catat juga ya. Kemudian setelah Ibu menjelaskan materi, apakah masih terdapat hal-hal yang kurang dimengerti? Dapat menyebutkan namanya? Baik, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah mengerti ya mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya, simpulan apa yang kalian dapatkan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan? Ya, Septi? Mantap jiwa. Jadi benar ya apa yang dikatakan Septi bahwa kaidah kebahasaan dari teks berita itu terbagi menjadi 6. Betul sekali. Baik, pada pertemuan berikutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Namun tugas tersebut dikerjakan pada kelompok yang akan Ibu bagi, sehingga diharapkan kalian dapat mempelajari lagi materi-materi yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya serta pertemuan pada pagi hari ini. Baik, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan teruslah gapai cita-cita yang gemilang. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.